Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, welcome back to my channel, welcome back to Yulitan channel. Oke, kali ini aku jadi kucing bermata biru. Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang corona. Jadi aku mau cerita sama teman-teman, belakangan ini di perusahaan kami lagi terkena wabah corona. Teman serumah aku positif. Nah, karena berhubung teman serumah aku positif, jadi dia kan harus karantina. Dan kalau dia karantina, aku juga, karena kami satu rumah kayak gitu. Kan itu udah peraturannya. Dan banyak teman-teman yang cerita sama aku, mau dari itu WA, dari Instagram, dari Messenger, banyak yang cerita, "Kak, gimana ini? Aku nggak dimasukkan kerja gara-gara teman serumah aku corona. Terus gaji aku gimana?" Kayak gitu kan. Nih, aku mau kasih kalian pengalaman aku tentang permasalahan si corona ini. Jadi pertama kan si teman serumah aku demam, terus waktu dites positif. Jadi karena dia positif, aku juga otomatis harus karantina mandiri di rumah, nggak boleh keluar kayak gitu kan. Jadi aku juga nggak boleh kerja. Jadi peraturannya yang positif corona 10 hari karantina di rumah. Kalau teman serumahnya, kalau dia tidak positif, karantina cuma 5 hari. Jadi kalau untuk gaji, nah ini paling seru nih. Banyak orang yang bertanya tentang kayak gitu. Cuman ini aku kasih tahu dulu sama teman-teman, kalau ini bisa jadi sama di tempat kalian, bisa jadi enggak kayak gitu. Cuman di perusahaan aku peraturannya gini. Kalau orang yang positif corona, itu gajinya tetap masuk 60%. Tetap masuk 60% walaupun dia nggak kerja. Udah. Tapi kalau orang yang nggak positif corona, misalnya kayak aku tuh, awalnya kan aku nggak positif corona, cuman teman serumah aku positif, berarti aku tetap harus karantina 5 hari. Tapi aku nggak dapat 60%. Jadi 5 hari aku nggak kerja, 5 harinya gajinya nggak ada. Cuman kalau yang positif corona, 10 hari dia nggak kerja, tapi dia tetap dapat 60% dari gajinya. Nah, itu satu. Yang 60% itu udah memang kata perusahaan aku emang kayak begitu. Emang kayak gitu. Itu udah peraturan tempat kerjaku katanya kayak gitu. Udah. Terus kalau tempat kami, kalau misalnya kayak gitu, ada misalnya aku 5 hari nggak masuk kayak gitu kan. Cuman kan aku nggak dapat potongan yang 60% gitu kan. Itu biasanya liburku yang 5 hari dibuat jadi UQ, entah itu Natsuyasumi, entah itu Fuyuyasumi kayak gitu. Pokoknya diganti jadi UQ. Jadi kalau diganti jadi UQ, walaupun libur 5 hari, gajinya tetap masuk 100%. Si yang kena positif corona juga bisa diganti jadi UQ kayak gitu kan. Cuman kan sayang kalau 10 hari, kau bayangkan aja lah Wak, 10 hari dimasukkan ke UQ. UQ paling berapa lah setahun kan? Paling 8 kali nggak cuma sih UQ yang libur berbayar. Nah, sayang kan kalau ditanya aku, mending lebih baik dimasukkan ke corona itu aja 60%. Karena siapa lagi yang membayar kalian? Kalian nggak kerja tapi masuk gaji 60%. Siapa lagi yang mau membayar kayak gitu? Ya kalau aku lebih baik kayak gitu. Jadi, cuman permasalahannya Kak, kalau itu dia positif, kalau aku nggak positif, itu gimana? Nah, itu ya itu sih derita kalian. Cuman kalau tempat kami kayak gitu, jadi dia tetap berbayar tapi dimasukkan ke Yuki. Jadi ya Yukinya habis 5 kali. Ya kalau misalnya kayak jadwalnya itu dia 4 hari kerja, 1 harinya libur, ya udah berarti Yukinya 4 hari yang dipakai gitu. Udah. Nah, ceritanya guys, itu cerita di awal kayak gitu. Jadi kayak gitulah cara pemotongan gajinya. Terus kan itu cuma 5 hari. Masuklah waktunya aku masuk kerja. Masuk kerja. Jadi karena emang udah wabah coronanya terlalu menyebar, kalau yang habis karantina sebelum masuk kerja dites swab ya, yang dari hidung. Di swab, abis di swab aku nunggu di depan, nggak boleh masuk, di depan, di luar. Nunggu sampai hasilnya keluar negatif. Cek suhu 36,0 derajat. Jadi ya aman gitu, demam nggak ada 36, pusing nggak ada, tenggorokan sakit nggak, bersin nggak, batuk nggak. Udah swab hasilnya negatif. Kerjalah aku hari itu. Tahu kalian, kerja aku hari itu baru setengah jam aku kerja, tapi di dalam itu yang kutemui kan orang sakit.
Jadi kan ada A, B, C di tempat aku. Jadi yang paling banyak itu di C. Jadi aku masih setengah jam kerja ini masih di A. Di A, teman satu kerja aku itu bilang gini sama aku, "Po, kau abis ini kau ke C," kata dia. "Iya, di C itu po banyak kali yang corona, hati-hatilah kau." "Emang kakak nggak pernah ke C?" "Aku nggak, bayar, aku ada anakku di rumah, aku nggak mau aku ke C nanti. Kalau aku sakit kasihan, bayar anak masih kecil-kecil." Ya pula pikirku. Tapi aku mau ke atas lah nih kak abis ini, karena kan aku kan ke atas yang jadwalnya. "Hati-hatilah kau po di atas. Di atas itu kayak gini kayak gini." Oh mak jang masuk kotakku. Mulailah aku takut. Padahal teman serumahku positif. Padahal kawan-kawanku positif. Aku biasa aja. Hahihi ketawa-ketawa. Tibanya di kerjaan, kawanku bilang kayak gitu. Kepala aku langsung, oh mak jang. Di pikiranku apa coba? Satu rumah sakit itu corona bertebaran. Mulailah terganggu otakku. Mulailah terganggu kepalaku ini. Kena mental. Oh mak jang corona. Matilah aku kali ini. Yang banyak pula katanya orang corona di atas. Padahal teman rumahku corona, Wak. Selama kerjaku, yang di kepala aku apa? Corona. Tahu kalian, setengah jam aku kerja, langsung naik demam 38,8. Pas aku mau masuk ke C, belum masuknya aku ke C. Masih dari A, padahal di A nggak ada orang yang kena corona. Di A semuanya orang sehat. Masih mau ke C. Masih masuk pintu C. Jadi kan kalau masuk pintu C itu kan harus pakai baju apa, pakai masker yang kaca itu semua, handscoon semua lah, udah pakai APD lengkap. Baru mau masuk aku kayak, kok panas sekali ya rasaku badanku, kok mataku kayak berair-air. Udah kayak gitu perasaanku ini. Gak iya nih, aku buka lagi balik, turunlah aku ke kantor. Laporlah aku, kok perasaanku kok kayak hangat ya, aku bilang. Baru datanglah dia, oh iya, ayolah kita tes dulu. Tapi biasanya karena kau pakai gaun itunya, itu pakai APD itunya, kau makanya hangat, kata waktu pula kayak gitu. Cuma tak yakin pula aku, karena memang udah kayak panas mataku rasaku. Ayolah dulu. Masih setengah jam nih kerja, masih setengah jam. Cuman udah kena ini, udah ke-trigger sama kata-kata si kakak tadi. Di tes 38,8 jam. Dia pun, hah? Baru tadi kita tes 36 po, baru setengah jam yang lalu. Baru tadi kita swab po negatif. Ini kok bisa 38,8 kau? Aku pun tak tahu. Ketawa lah aku, bingung lah aku. Tapi sakit kepala enggak, tenggorokan enggak ada weh. Cuma ada 38 langsung, tapi kok panas ya? Memang mataku langsung panas, rasaku kayak nafasku itu kayak panas sudah. Kayak orang demam. Udah gak iya nih. Coba aku tem dulu aku ya, di temnya lah dia. 35,7. Coba tem sekali lagi apa? 38,1. Bayangkan kalian. Langsung dibilang udah. Ya mete. Kayak teh. Suruhnya aku pulang ke rumah. Pulanglah aku. Di jalan, udahlah sakit kepala aku mulai. Oyong udah, tenggorokanku sakit. Seperkian, baru berapa jam yang lalu loh, Wak, aku sehat. Pulang aku dari rumah sakit, pulang ke tempat kerja. Setengah jam cuma kerja. Udah tepar. Sampai rumah, udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah begini lah aku di rumah. Teman serumah aku datang, "Kak, kau kenapa, Kak?" Dek, mamaku mengambil nasiku pun gak tolak aku. Kawan serumahku lah ngambil nasiku, ngambil minumku, ngasih obat semuanya lah dikasihnya. Kawan serumahku lah ngurus aku. Kalian bayangkan lah, baru setengah jam yang lalu. Jadi kawan serumahku pun heran, "Kak, kau perasaanku tadi kau pergi sehat-sehat aja. Kurasa pun kau memang udah nyaman kau kerja tadi sana. Kenapa lah kau tiba-tiba pulang sakit?" Gak tahu deh, aku pun heran. Nah kalian bayangkan lah itu. Padahal teman serumahku positif. Tiap hari kami hahihi. Batuk pun di depan kok masih, batuk kok udah gak pakai masker kok. Iya kak. Kayak gitu tiap hari. Nggak terkena serang. Tibanya baru ke-trigger Wak, aku sama kakak-kakak tuh. Demam aku langsung. Kalian bayangkan. Parah lah. Langsung lah rumah sakit, nelpon Kumiai. Nelpon Hakensa. Hakensa aku langsung, malam ini kita tes. Tes kita PCR malam ini. Malam tuh datanglah waktu jemput aku, pergilah kami PCR ke rumah sakit. PCR lah kami ke rumah sakit, dikasih kertas kayak gini kertasnya. Aku nggak tahu ya tempat kalian ada apa nggak, cuma di Aichi kayak gitu. Kalau misalnya kita positif corona nggak boleh keluar rumah, jadi ada namanya Sokuji Sabisu. Jadi dia kayak kita karena nggak boleh keluar, nggak boleh belanja, jadi makan kita ditanggung sama negara. Jadi setiap hari dikirim satu kotak. Nah aku kasih videonya kayak gini.
gitu ya. Enak kan? Udahlah corona positif, dapat gaji lagi 60%, Wak. Nggak kerja kau, di rumah kau tidur seharian, makanmu ditanggung pemerintah. Tiap hari kerjaanku gini lah, buat konten, make up. Habis waktu aku mengukir muka aku kayak gini. Padahal kok dibilang cat bagus-bagus sekalipun nggak juga ya kan. Cuman daripada bosan aku nggak ada kerjaanku ya kan, daripada aku konten kayak gitu. Thank you for watching. Kalau ada kata-kata yang salah, itu viewer dari saya. Kalau ada yang kebenaran, itu datang dari Allah dan Rasul. Maafkan segala kesalahanku, maafkan kalau ada kata-kataku yang hilaf. Saya gomate mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye. Assalamualaikum. Semangat.